Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Fastesmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, Fastesmed akan membahas soal tes pemantapan persiapan ujian atau TPPU SMPMTS tahun pelajaran 2018-2019. Mata pelajarannya adalah matematika dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi ini adalah soal prediksi. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru di ujian nasional 2019. Ini adalah kode yang paket 21 ya. Kita akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 40. Untuk yang belum download, silahkan download dulu soalnya di www.fastesmed.com ya. Silahkan di download kemudian dikerjakan. Kemudian kalau masih ada keraguan, masih ada yang belum jelas, silahkan lanjutkan menonton video ini ya. Baik, langsung aja kita bahas ke nomor 1 ya. Perhatikan keadaan 4 ruang pendingin berikut. Ruang pendinginnya adalah PQRS, kemudian suhu cairan sebelum dimasukkan ruang pendingin masing-masing ini. Penurunan suhu dalam ruang pendingin tiap menit. Jadi tiap menit turun 4, 3, 5, 2 untuk yang masing-masing ruang pendingin ya. Dalam waktu 6 menit, suhu dalam ruang pendingin yang belum mencapai titik beku 0 derajat adalah dalam waktu 6 menit yang belum sampai titik beku 0 derajat itu berapa? Berarti sekarang gini ya. Ini kan tiap menitnya 4. Padahal di sini ada 6 menit. Berarti artinya 4 kali 6 kan. Berarti dia nanti turunnya. Ini kan turun ya, penurunan suhu. Jadi turunnya adalah 4 kali 6. Berarti ya 4 kali 6 itu berapa? 24 ya. Berarti turun 24 derajat Celcius. Kemudian yang ini 3 kali 6. Berarti turun 18 derajat Celcius. Kemudian 5 kali 6 adalah 30 derajat Celcius. Kemudian 2 kali 6 adalah 12 derajat Celcius. Karena awalnya adalah 23, 18, 27 dan 13, berarti ini dikurangi ya awalnya, berarti 23 dikurangi 24. Awalnya kan 23, turunnya 24, berarti 23 kurangi 24 itu adalah negatif 1 ya derajat Celcius. Kemudian di sini adalah jadinya 18 kurangi 18 itu berarti 0 derajat Celcius. Kemudian 27 dikurangi 30 itu berarti negatif 3 derajat Celcius. Kemudian 13 kurangi 12 adalah 1 derajat Celcius. Dari sini sudah ketahuan bahwa yang namanya titik beku kan 0 derajat Celcius, berarti ini di bawah 0, berarti ini sudah mencapai titik beku. Kemudian yang ini juga sudah mencapai titik beku karena pas 0 ya. Di bawah negatif, di bawah 0 itu kan negatif ya. Berarti ini sudah mencapai. Yang belum mencapai adalah ini belum mencapai ya. Jadi ini belum mencapai titik beku karena masih 1 derajat Celcius, belum 0 derajat Celcius. Kalau gitu jawabannya adalah yang ini, yang S berarti ya. Jawabannya D. Ya, masih bersama Fastesmed, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Urutan naik bilangan 89%, 7/8, 0,9, 8/9 adalah, kalau urutan naik berarti kita cara yang paling mudah yaitu dengan cara membuat desimal saja. Kalau desimal itu berarti 89% itu kan artinya per 100, berarti samanya dengan 0,89 ya, kalau dibuat desimal ya. Ini juga dibuat desimal. Nah, kalau dibuat desimal 7/8 itu kan nggak bisa, berarti harus nambahin 01. Kalau ini tambahin 01 jadinya jawabannya adalah 0, ya. 0, berarti nambah 1 0. Berarti 70/8. 70/8 itu dapat berapa? Dapat 8 ya. Ya 8. 8 ke 8 kan 64. 70 kurangi 64 kan berarti sisanya 6. Berarti 60/8. 60/8 itu berarti 7 ya, berarti 7. Karena kalau 6 sama kalau 8 kan 64 kan kurang ya. Jadi 0,87 itu yang kedua. Kemudian yang ketiga 0,9 itu artinya sama dengan 0,90 ya. Kemudian yang terakhir itu adalah 8/9 itu kan nggak bisa ya, berarti tambahin 01, berarti ini jadinya 0,80 bagi 9 itu adalah 8, karena 8 kali 9 itu adalah 72, berarti sisanya adalah 8. 8 bagi 9 lagi juga 8 lagi, ya, nanti 8 terus di sini. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa urutan naik berarti kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah di sini. Berarti ini adalah yang pertama. 7/8 itu adalah yang nomor 1. Berarti 7/8. Ini berarti salah. Ini benar, ini salah. Berarti 7/8 nomor 1. Kemudian 87, kemudian 88. Nah, berarti ini nomor 2, 8/9. 8/9. Berarti sudah benar. Kemudian selanjutnya adalah 89. Berarti 89%. 89%. Berarti jawabannya B ya. Nah, ini yang terakhir adalah 0,9. Berarti jawabannya B. Masih bersama Fastesmed, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 3 ya.
Perbandingan 45 menit terhadap 1,5 jam dalam bentuk paling sederhana adalah di sini ada satuan menit, di sini satuannya jam. Berarti kalau membandingkan itu satuannya harus sama. Kita harus menyamakan ke yang terkecil ya. Menit sama jam kan kecil menit satuannya. Berarti yang jam ini harus dirubah menjadi menit. Nah, diingat 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit, berarti ini kali 60 ya. 1,5 itu sama hanya dengan 1 kali 22, berarti 3/2 ya. 3/2 itu kan 1,5 ya. Dikali berapa? 60 ya, karena 1 jam 60 menit. Berarti dicoret ya. 60 bagi 2 itu 30. Berarti 30 kali 3 berarti 90. Jadi ini ada 90 menit. 1 jamnya itu adalah 1,5 jam itu 90 menit. Nah, sekarang karena sudah sama-sama menit berarti bisa dibandingkan. Berarti 45 dibanding dengan 90 ya. 45 dibanding dengan 90 dibagi 45 1, 90 bagi 45 adalah 2. Berarti jawabannya adalah 1/2 yaitu D. Ya, kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Seorang pegawai tata ruang kota akan membuat denah sebuah pertokoan pada kertas gambar ya. Jadi pada kertas gambar yang berukuran 60 cm kali 45 cm. Ukuran pertokoan sebenarnya itu adalah 360 meter kali 270 meter. Skala yang mungkin untuk denah tersebut adalah, saya akan berikan cara cepatnya. Cara cepat nggak usah menghitung. Kalau ada pertanyaan skala yang mungkin, berarti carilah yang terbesar. Nah, di sini ada A, B, C, D ya kan. Yang terbesar angka berapa di sini? 650, berarti jawabannya A. Nggak percaya? Adalah Festus Math, solusi cepat matematika. Saya akan berikan caranya begini ya. Oke, kita buktikan. Di sini ada gambar ya, kemudian di sini sebenarnya. Berarti kita ukurannya kita pakai salah satu aja, 60. Berarti sini sebanding dengan yang 360. Berarti perbandingannya adalah 60 dibanding dengan 360. Boleh juga pakai 45 sama 270. Nanti sama saja ya. Masing-masing ini dijadikan senti ya kan, masih dalam meter. Berarti kalau dijadikan senti tambah nolnya 2 ya, berarti coret nolnya 1, tinggal 3600. Ini 6 bagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat 600. Berarti jawabannya harusnya adalah 1/600. Kan di sini nggak ada 1/600 karena ini ada kata yang mungkin. Yang mungkin itu kan bisa ya, bisa tidak kan. Berarti mungkin bukan pasti. Ini nggak ada kata-kata pasti. Kalau pasti ya jawabannya harus ini. Ini kalau 1/600 itu berarti kertasnya ngepas ya, antara panjang dan lebar itu ngepas, nggak ada sisa sedikit pun. Nah, konsep skala itu jika skalanya itu semakin besar, maka gambarnya akan semakin kecil ya, diingat. Berarti semakin muat. Nah, kalau skalanya nanti semakin kecil, malah justru gambarnya akan semakin besar. Kalau misalkan saya ngambil angka yang B, perbandingan yang B, nanti gambarnya tidak muat karena ada yang tidak tergambar, karena butuh kertas yang luas juga ya. Jadi kuncinya untuk skala itu berarti semakin kecil, semakin besar skalanya, maka gambarnya semakin kecil. Berarti semakin muat untuk digambar pada kertas yang ukurannya sudah dibatasi gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak mau mikir panjang, kalau ada kata-kata skala yang mungkin, berarti hanya satu jawabannya, yang paling besar yang Nah, di sini berarti skala yang mungkin adalah harus lebih besar dari 600 ini ya. Yang paling besar hanya satu, yaitu 650. Berarti jawabannya A gitu ya. Ya, masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 5 ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 80 hari oleh 27 pekerja. Jika pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu 72 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, kalau tentang pekerja itu berarti perbandingannya pasti berbalik nilai ya. Jadi semakin banyak pekerja maka semakin cepat harinya, semakin sedikit pekerja maka semakin banyak harinya. Nah, gitu, jadi perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita ada harinya 80, kemudian pekerjanya butuhnya 27 hari. Kalau 72 hari ya, 72 hari ini butuh pekerjanya berapa? Ini adalah konsep perbandingan ya, perbandingan berbalik nilai. Berarti caranya adalah dikalikan sejajar ya. Jangan sampai salah, berbalik nilai berarti dikalikan berbalik, ya, itu salah malah ya. Jadi kalau ada berbalik nilai itu perkaliannya adalah sejajar. Artinya bawah kali bawah berarti X kali berapa? 72. Itu X kali 72 itu sama dengan 80 dikalikan dengan 27. Ini adalah konsep perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai berarti kalikan silang ya. Nanti X kali 80
sama dengan 72 kali 27. Itu kalau perbandingan senilai, karena ini tentang pekerjaan maka pastilah berbalik nilai. Sekarang kita coret-coret ya, ada sama dengan di sini, berarti ruas kiri ruas kanan boleh disederhanakan masing-masing dibagi 9 ya. Dibagi 9 dapat 8, yang sini bagi 9 dapat 3 ya. 27 bagi 9 kan 3. 8 sama 80 masing-masing dibagi 8 dapat 1, bagi 8 dapat 10. Kalau gitu X kali 1 nilainya adalah X sama dengan 10 kali 3 adalah 30. Nah, butuh pekerja 30 orang. Kalau kalian langsung jawab yang C, yaitu berarti jawabannya salah. Kalian tertipu ya. Kenapa? Karena yang di sini adalah pekerja tambahan. Pekerjanya kan sudah ada berapa orang? 27 orang. Butuhnya berapa? 30. Berarti kurang berapa? Ya, berarti tambahan pekerjaannya bukan 30 orang, tapi butuh 3 orang saja ya, karena sudah ada 27 tambah 3 kan 30. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya adalah 30 kurangi 27. Oke, jawabannya A ya. Masih bersama Fastest solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 6 ya. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat negatif 2 dikurangi 4 pangkat negatif 1 adalah, diingat kalau ada pangkat negatif A pangkat negatif N itu berarti sama dengan 1/A pangkat N ya. Jadi kalau di atas itu pangkatnya negatif, kalau dibuat menjadi 1/, pangkatnya berubah jadi positif. Kenapa dibuat menjadi positif? Biar bisa dihitung ya. Kita lihat di sini 2 pangkat negatif 3 itu berarti sama dengan 1/2 pangkatnya jadi 3. Negatif jadi positif. Ditambah dengan 1/3 pangkatnya jadinya 2, bukan negatif 2. Dikurangi dengan 1/4 pangkatnya jadinya 1 ya. Berarti kalau gitu sama dengan 1/3, 2 pangkat 3 itu adalah 8 ditambah 1/3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 1/4. Samakan penyebutnya ya. 894 cari KPK-nya. KPK 894 itu berarti 72 ya, sesuai dengan jawabannya. Berarti dijadikan 72. 8 jadi 72 itu berarti kali 9 ya. Berarti jadinya 9/72 ditambah dengan ya. Kemudian ini 9 kali 8 berarti 8 per ya, di sini adalah 8/72. Kemudian dikurangi dengan 4 ya. 8 kali 9 berarti kan 18 kali 18 itu adalah 72 nanti ya. Berarti sini adalah 18/72 ya. Berarti sama dengan 8 tambah 9 tambah 8 itu adalah 17. 17 kurangi 18 berarti negatif 1. Negatif 1/72, yaitu jawabannya adalah C. Masih bersama Fastest solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Bentuk setara 4/3 = 2 - 4 adalah, berarti kalau ada bentuk seperti ini, akarnya di bawah per, itu berarti namanya bilangan irasional. Jadi kita harus merasionalkan penyebutnya ya. Caranya itu dengan dikalikan sekawannya. Kita tulis dulu soalnya ya. Berarti 4 dibagi dengan 3/2, kemudian 3/2 dikurangi dengan 4. Caranya yaitu kalikan sekawannya. Jadi masing-masing atas dan bawah itu masing-masing dikalikan sekawan. Sekawan itu berarti ini lawannya negatif itu adalah positif. Berarti angkanya tetap sama, yaitu 3/2. Kalau di sini negatif berarti sini adalah positif 4 ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini positif berarti sini negatif ya. Atas bawah harus sama ya. Jadi atas dan bawah harus sama supaya tidak mengurangi nilai, karena ini kalau dicoret kan samanya dengan 1. 1 kali berapapun kan hasilnya tetap yang ini ya. Jadi tidak mengurangi nilai. Selanjutnya dikalikan aja, berarti 4 kali akar 3 itu adalah 12. 4 kali 3 akar 2 maksudnya ya. 4 kali 3 12, akar 2-nya tetap akar 2 ya. Tidak boleh dikalikan semuanya ya. 4 kali 3 kali 2 nggak boleh ya. Jadi 4 sama 3-nya dikalikan 12, kemudian akar 2-nya ditaruh di belakangnya. Kemudian 4 kali plus 4 berarti plus 16. Kemudian dibagi dengan, karena ini unsurnya sama, yaitu masing-masing 3/2 sama 4, bedanya 1 - 1 plus, maka langsung aja depan kali depan, belakang kali belakang. Jadinya adalah 3 kali 3 itu 9. Akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti 9 kali 2 itu adalah 18 ya. Dikurangi dengan 4 kali 4 itu 16 ya. Berarti 18 kurangi 16 ini kan nilainya sama dengan berapa ini? 2 ya. Berarti masing-masing bagi 2. 12 bagi 2 itu dapat 6, akar 2 tetap akar 2 ditambah dengan 16 bagi 2. 16 bagi 2 itu 8. Berarti jawabannya adalah 6 akar 2 plus 8. 6 akar 2 plus 8, yaitu jawabannya D.
Oke, lanjut ke nomor 8. Perhatikan pola berikut. Sudah tahu kan polanya? Banyak bulatan pada pola ke-8 adalah kalau soal pola bergambar seperti ini banyak cara bisa mengerjakannya. Bisa dilihat pola dalam gambarnya, bisa juga dilihat dari jumlah-jumlahnya. Sekarang saya akan berikan cara lihat polanya aja ya. Berarti ini pola pertama itu berarti ini 1, di sini 3, berarti 1 kali 3 ya. 1 kali 3, nilainya adalah 3 ya. Kemudian di sini 2 ya. Vertikalnya 2, 2 ya. Kemudian kesananya ini kan sama dengan persegi panjang kan, panjang kali lebar itu kan, panjang kali lebar. Berarti 2 2 kali kesininya ada 1 2 3 4, 2 kali 4. Kemudian yang ini adalah 3, 1 2 3 4 5, berarti 5, berarti 3 kali 5. Kemudian di sini adalah 1 2 3 4, 4 kali 1 2 3 4 5 6 kali 6 ya. Kalau kita perhatikan polanya, dari sini sudah ketahuan polanya. Kalau 1 itu berarti 1 kali 3, kalau pola kedua berarti 2 kali 4, kalau pola ketiga adalah 3 kali 5, kalau pola keempat 4 kali 6. Diingat, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 4. Kan selalu sama. Kalau misalkan pola ke-8 berarti nanti 8 kali. Nah, tinggal mengalikannya ini berapa. Kita lihat 1 sama 3 itu selisihnya 2 ya kan? 2 sama 4 selisihnya 2. 3 sama 5 selisihnya 2, 6 sama 4 selisihnya berapa? 2. Berarti selisihnya 2 ditambah dengan 2 lagi. Berarti kalau 8 tambah 2 jadinya berapa? 10. Berarti jawabannya adalah 8 kali 10, yaitu 80, yaitu jawabannya C. Boleh juga dengan cara tidak seperti ini. Misalkan ini dihitung, ini jumlahnya 3, kemudian 3, kemudian di sini ada 8 ya, 8, kemudian di sini ada 15, kemudian di sini ada 24. Nah, ini baru pola ke 1 2 3 4. Yang ditanyakan pola ke-8 berarti harus nambahi sendiri sampai ke sana. Nanti ini tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa. Ini tambah 5, ini tambah berapa? 7, ini tambah 9, tambah 11, tambah seterusnya. Nanti hasil akhir pasti juga akan sama ya. Boleh juga dicoba seperti ini. Jadi banyak cara untuk mengerjakan matematika. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Dua suku berikutnya dari barisan 6, 7, 11, 18, 28 adalah ya, sekarang kita nambahi saja karena ini dua suku berikutnya. Ini kita lihat suku pertama ke kedua, 3, keempat, kelima. Dari 6 ke 7 itu bertambah 1, dari 7 ke 11 itu tambah 4 ya, kemudian 11 ke 18 itu tambah 7. 18 tambah 28 itu berarti tambah 10. Sekarang kita lihat ini selisihnya berapa? Ini selisihnya 3, ini selisihnya adalah 3, ini selisihnya 3, berarti ini tambah 3 lagi. 10 tambah 3 itu berarti sama dengan 13 ya. Jadinya dijumlahkan 28 tambah 13 berarti 41 ya. 41 kemudian ini selisihnya 3 lagi, nanti 13 tambah 3 itu adalah 16. Berarti nanti 16 tambah 41. 41 tambah 16 itu adalah 57. 57. Berarti jawabannya adalah 41 dan 57. 41 dan 57 itu adalah B. Ya, kita lanjut ke yang nomor 10, nomor terakhir di sesi yang pertama ya. Kita masuk ke nomor 10. Jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 400 adalah model soal seperti ini adalah soal hot ya, soal yang perlu penalaran. Jadi ini harus langkah pertama kita harus mencari kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 400. Berarti nanti 100 dan 400-nya tidak ikut ya. Ini penyelesaiannya panjang ya. Jadi bagi adik-adik yang tidak sabar dengan ini tinggalkan aja nih videonya, dipending terus ganti ke channel yang lain nggak apa-apa ya. Karena ini penyelesaiannya panjang dan butuh kesabaran. Karena ini tidak bisa dengan cara cepat. Ini tetap harus melalui proses yang biasa ini ya. Jadi tidak bisa langsung cepat. Jadi kalau yang sudah bisa udah lupakan aja. Kalau misalkan masih penasaran ya kita lanjutkan lagi, kita bahas sampai selesai ya. Oke, kita bahas sampai selesai. Yang pertama, jika jumlah bilangan kelipatan 2 dan 7, kelipatan 2 dan 7 itu artinya samanya dengan kelipatan 14. Berarti samanya dengan kelipatan 14. Ya. Angka lebih dari 100 dan kurang 400, yang kelipatan 14 itu berapa saja? Kalau 100 itu kelipatan 14 atau bukan? Tidak tahu kan? Nah, maka langkah pertama kita harus cari angka yang pertama dulu, angka berapa yang di atas 100 ini yang kelipatan 14 ya. Boleh aja kalian mencoba-coba 14 kali berapa ya biar nanti
100. Atau kalau tidak berarti angka pertama ini kan 100, berarti jadinya 100 dibagi dengan kelipatannya itu adalah 14, dibagi dengan 14 berarti sama dengan masing-masing dikecilkan bagi 2 dapat 50 ya, dibagi 2 14 bagi 2 itu dapat 7, berarti 50 bagi 7, 50 bagi 7 itu berarti dapatnya di sini adalah 7 ya, 7 kan 49 kan, berarti 7 koma kan di sini. Nah, berarti 7 koma. Jadi angka 100 itu adalah angka yang ke-7 koma atau angka yang ke-7 sekalian. Berarti kakaknya 7 itu berapa? 8. Berarti nanti adalah 8 ya. Supaya nanti jadinya lebih dari 100 kan berarti mestinya lebih dari 7 kan. Ya, angka yang ke-7 kan setelah angka yang ke-7 kan berarti angka ke-8. Berarti 14 kali 8 atau 8 kali 14 ya. 8 kali 14. 4 kali 8 itu 32 nyimpan 3 ya. 8 kali 1 8 tambah 3 berarti 11. Berarti angka pertama setelah 100 yang kelipatan 14 itu adalah 112. Itu adalah angka yang pertama. Ditambah karena ini kelipatan 14 berarti tambah 14 lagi berarti 112 tambah 14 berarti 126 dan seterusnya tambah 14 terus. Kalau mau manual sampai nanti kurang dari 400, ini kan banyak sekali nih angkanya ya, ditambah dengan nanti angka berapa yang kurang dari 400 tapi kelipatan 14. Caranya juga sama ya, 400 ini dibagi 14 dulu. Kita urat-urat di sini ya, berarti 400 dibagi 14. Masing-masing dibagi 2 ya, dibagi 2 itu dapat 200. Kemudian kalau dibagi 2 7 itu kalau 3 nggak bisa ya, berarti 2 ya. 2 itu kan butuhnya 14 ya, 14 itu sisanya 6. 60 bagi 7 itu berarti 8 ya. 8 sisa berarti 28 koma. Angka 400 ini adalah angka yang ke-28 koma ya. Berarti angka bulatnya berarti sebelum 400 yaitu angka ke-28. Ini kan angka yang ke-28 sekian. Nah, berarti ini angka bulat lagi kan berarti sebelum angka 28 koma itu berarti angka yang ke-28. Berarti nanti di sini adalah 28 kali berapa di sini? 14. Berarti sama dengan 8 kali 4 itu 32, nyimpan 3, kemudian jauh kali jauh, dekat kali dekat ya, 8 kali 8 tambah 8 ya, jauh kali jauh 8, 8 kali 1 8, 8 tambah 8 itu 16, 16 tambah 3 berarti 19, nyimpan 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 392. Jadi terakhir adalah 392. Ini baru angka-angkanya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu apa? Jumlah semua bilangan. Nah, ini ada berapa suku? Kita kan nggak tahu berapa suku ya. Pakai rumus UN, ini adalah suku ke N ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B juga boleh ya. Ya, berarti ini UN sama dengan pakai itu boleh. Kalau tidak, saya akan berikan rumus sepertinya untuk mencari N. N itu berarti sama dengan angka yang terakhir yaitu 392. Kemudian dikurangi yang pertama yaitu 112. Kemudian ditambah dengan kelipatannya di sini 14 dibagi dengan 14 juga ya. Jadi ini harus sama 14 sama 14. Ini konsepnya. Jadi angka terakhir dikurangi angka pertama ditambah dengan kelipatannya dibagi dengan kelipatannya. Dan ini tidak boleh dicoret ya, karena ini bentuknya penjumlahan pengurangan. Langsung aja dijumlahkan, yang atas jumlahkan sendiri nanti bagi 14 ya. 392 dikurangi 112 berarti 280. 280 tambah 14 berarti 294 ya. 294 dibagi dengan 14 ya. Dikecilkan masing-masing dibagi 2. 200 bagi 2 itu 100, 94 bagi 2 itu adalah 47 ya, 47 dibagi dengan 2 itu adalah 7. Berarti sama dengan 14 bagi 7 itu adalah 2, 7 bagi 7 berarti 1. Berarti ada 21 suku ini kalau dijumlahkan manual ya. Berarti 392 itu adalah suku yang ke-21 atau U21. Nah, sekarang yang ditanyakan apa nih? Jumlah. Jumlah itu kan simbolnya ada S21 karena yang ditanyakan sampai suku ke-21, berarti S21 sama dengan kalau cara cepatnya berarti depan tambah belakang, berarti 112 ditambah yang belakang sendiri adalah 392 dibagi dengan 2 kali sukunya 21. Jadi konsepnya adalah depan tambah ujung depan tambah ujung belakang dibagi 2 kali yang ditanyakan gitu ya. Berarti sama dengan ini kita jumlahkan 2 tambah 2 berarti 4, kemudian 9 tambah 1 berarti 10 ya, nyimpan 1 berarti jadinya 5. 504 dibagi 2 kali 21 berarti sama dengan 504 bagi 2 itu berarti 252 kali 21 berarti sama dengan 252 kali 21 di sini ya, 252 kali
21 berarti 252, 4 10 nyimpen 1 berarti 5, berarti 2 kemudian 9 25 berarti 5292 jumlah semuanya. Nah, ini ternyata jawabannya ada di A. Nah, kan ini banyak sekali penyelesaiannya, caranya jadi agak rumit, agak ribet ya. Tapi kalau misalkan ketemu soal seperti ini, kalau misalkan memakan waktu banyak, maka silahkan cari soal yang lain dulu. Ini nanti dikerjakan terakhir saja ketika ketemu soal seperti ini ya. Tapi kalau misalkan udah yakin nggak masalah dikerjakan langsung gitu ya. Baik, demikian pembahasan untuk TPP UDIY tahap yang kedua untuk paket D21 ya. Untuk paket yang lain silahkan cari pembahasannya di Festusmed. Festusmed solusi cepat matematika ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan tutorial pembahasan soal-soal matematika secara gratis. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan sukses, dapat nilai yang bagus, matematika dapat 100. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.